Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi masih terkait dengan pemanfaatan aplikasi EndNote dalam penulisan ilmiah. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara memasukkan referensi EndNote melalui manual entry dari berbagai macam database ya, dengan melalui menu Add Reference yang di sini secara manual ya, New Reference, kemudian online search dari berbagai database ya, baik itu EBSCO, PubMed, dan yang lain yang sudah dicontohkan sebelumnya. Kemudian terakhir memasukkan jurnal atau artikel atau referensi dari langsung dari website jurnalnya ya. Jadi dari website tertentu kita bisa mendownload berbagai macam file citasi, mulai dari EndNote atau kemudian Reference Manager atau RIS, atau dari berbagai macam bibliografi yang lain ya. Jadi beberapa macam file itu bisa kita import di aplikasi EndNote ini. Nah, pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana cara kita menghubungkan dengan aplikasi EndNote ini dengan aplikasi Word ya. Jadi ketika kita menulis sebuah tulisan di aplikasi Word, nah itu kita bisa mengkoneksikan daftar pustaka yang ada di aplikasi Word ke EndNote ini. Nah, di sini ada di menu di atas ya, ada menu tools ya. Nah, di sini ada cite while you write ya. Nah, di sini sebelum kita membuka file Word itu bisa kita atur dulu pluginnya di sini ya. Jadi nanti ada plugin, kemudian ada go to word processor. Nah, di sini kita bisa mengatur ya, apakah aplikasi EndNote ini sudah terkoneksi dengan aplikasi Word kita. Nah, sekarang kita buka Word ya. Nah, ini beberapa contoh referensi yang ada di EndNote library kita. Nah, saya ingin memasukkan beberapa dari referensi ini ke dalam sebuah tulisan ya, dan bagaimana cara kita membuat daftar pustaka nanti sebagai outputnya. Kita buka Word dulu. Nah, kalau misalnya aplikasi Word kita itu sudah terkoneksi dengan EndNote, nah jadi di menu bar yang di bagian atas itu sebenarnya sudah ada tertulis di sini ya, EndNote ya. Jadi aplikasi EndNote, kemudian ada beberapa style ya. Ada apa ke-6, kemudian ada Harvard atau Vancouver ya. Nah, jadi berbagai macam tipe bibliografi ya, atau gaya penulisan daftar pustaka bisa kita atur di sini. Nah, kemudian, kalau lazimnya ya, kalau kita seorang penulis, nah misalnya kita ingin membuat misalnya sebuah paragraf ya. Nah, kita buat dulu, misalnya saya ingin contohkan dulu ya, penulisan misalnya bagian pendahuluan ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Di bagian ini ya. Di bagian ini misalnya terdiri dari berbagai macam paragraf ya. Misalnya Nah, kita selesaikan dulu satu paragraf sebagai contoh. Oke, misalnya ini satu paragraf ya. Pada satu paragraf misalnya kita ingin menambahkan satu
referensi. Nah, kita tinggal ambil di EndNote sini, kemudian insert citation ya. Nah, kita tinggal cari referensi dari EndNote ya. Di sini, go to EndNote. Kemudian kita pilih salah satu, misalnya ini ya. Nah, misalnya di sini ya. Di references ada cite while you write ya. Tinggal kita pilih. Misalnya yang ini tadi ya. Nah, tinggal kita klik nih ya. Insert citation. Nah, ini. Langsung dia muncul angka 1, kemudian langsung muncul daftar pustakanya di bawah ya. Nah, misalnya kita ingin tambahkan paragraf berikutnya, misalnya anggap aja ini satu paragraf ya. Oke. Kita misalnya mau masukkan daftar pustaka yang berikutnya di sini ya. Kita pilih di sini. Kemudian kita pilih lagi referensi yang lainnya di sebelah mana. Nah, baru kita klik insert citation. Nah, ini 2. Jadi sudah ada 2 ya. Ini ada paragraf satu lagi misalnya. Nah, misalnya kita ingin tambahkan yang berikutnya ya. Kita tinggal pilih referensinya yang mana, kemudian baru kita tambahkan. Nah, ini. Nah, bagaimana cara kita mengedit ya? Di sini daftar pustakanya. Nah, dia akan langsung muncul secara otomatis di bawah. Nah, cara kita mengaturnya di sini ya. Stylenya seperti apa? Nah, ini misalnya ini kita ubah dengan Harvard ya. Nah, Harvard dia untuk citasi di paragraf itu nama penulis dan tahun ya. Gitu juga dengan yang di bawah, dia tidak pakai angka. Jadi untuk satu referensi, dia akan tampilannya seperti ini ya kalau untuk Harvard. Kemudian kalau kita coba Vancouver, dia akan pakai angka ya. Nah, seperti yang tadi. Jadi yang seperti tadi adalah Vancouver dengan angka ya. Jadi satu paragraf misalnya terdiri dari satu atau lebih referensi juga bisa ya. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengatur referensinya ya. Nah, di sini. Untuk tipenya kita tinggal atur di menu style ini. Ya, saya kira untuk mengatur ya bagaimana memasukkan sebuah referensi ke aplikasi Word ini dari EndNote ya. Saya kira itu sangat sederhana, sangat simpel dikerjakan dan saya kira itu tinggal latihan saja diperbanyak ya. Dan bagaimana penggunaan style masing-masing style ini, nah itu tergantung dari kebutuhan kita. Misalnya ada beberapa, misalnya kalau kita ingin menulis jurnal, ada beberapa jurnal yang mewajibkan penggunaan citasi dengan metode Harvard. Atau misalnya kalau kita ingin membuat sebuah tugas akhir, di beberapa universitas atau di beberapa kampus ada yang menggunakan Vancouver ya, atau melalui penomoran. Nah, ini sebenarnya tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya, dengan tujuannya untuk apa. Jadi yang penting pengaturannya di EndNote ini yang paling penting ya. Jadi semua aspek ya, semua komponen yang ada di dalam sebuah daftar pustaka itu sebenarnya harus ada ya. Mulai dari autornya, pengarang, kemudian tahun, judul, kemudian kalau dia berasal dari jurnal,
jurnalnya jurnal apa, volumenya ya, dan eh, keterangan-keterangan yang lain ya yang perlu ada di sebuah daftar pustaka. Nah, seperti ini di aplikasi Word ini. Nah, ini dia. Ada nama pengarang, kemudian judul, kemudian jurnalnya, kemudian tahun, kemudian edisi atau nomor serial jurnalnya, kemudian halaman juga kalau ada. Ya. Nah, jadi seperti itu ya tampilan dari aplikasi EndNote, bagaimana pemanfaatannya di dalam kajian atau penulisan ilmiah, dan seperti itu kita mengerjakannya ya. Dan itu sangat mempermudah kita sebenarnya. Kita bisa mengatur daftar pustaka ini secara otomatis ya, daripada kita harus membuat secara manual, itu akan sangat menyita waktu ya, dan ini sangat memudahkan kita ya dalam membuat sebuah karya tulis ya. Ya, saya kira demikian sesi ini. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.